Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Jemakriam Cuye dengan NIM 063014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menentukan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan saluran kabel laut tegangan tinggi. Eh, dengan mat- eh, dengan mata kuliah transmisi distribusi tenaga listrik eh, dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sukadi MT. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk pada materi. Yang pertama yaitu saluran kabel laut tegangan tinggi. Saluran kabel laut tegangan tinggi adalah sistem transmisi tenaga listrik yang menggunakan kabel khusus yang dipasang di dasar laut untuk menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi antar wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antar pulau, menghubungkan pembangkit lepas pantai ke daratan. Yang ketiga yaitu interkoneksi sistem kelistrikan. Baik, selanjutnya ada komponen dan fungsi SKLT. Adapun itu komponennya yaitu konduktor sebagai untuk mengantarkan arus listrik, isolasi sebagai mencegah kebocoran arus dan menahan tegangan tinggi, sebagai pelindung dari kelembapan dan gangguan luar. Armor wajah melindungi dari tekanan dan gangguan mekanis. Outer jacket sebagai pelindung terluar dari korosi dan air laut. Adapun fungsi SKLT yaitu menghubungkan sistem listrik antar wilayah, menyalurkan daya dalam jumlah besar, meningkatkan keandalan sistem, menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi, mendukung pemerataan pembangunan. Baik, selanjutnya tahap pembangunan dan pemasangan SKLT. Saluran kabel laut tegangan tinggi. Adapun tahap perencanaan yaitu studi kelayakan atau analisis daya, jarak, dan estimasi biaya. Yang kedua yaitu survei batimetri, pemetaan dalam kedalaman dan kontur dasar laut. Yang ketiga yaitu survei geoteknik dan geofisika, mengetahui jenis tanah dasar laut. Yang keempat yaitu penentuan jalur kabel, menghindari jalur pelayaran pipa bawah laut dan zona yang berisiko. Tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan. Yang pertama yaitu pengadaan kabel tegangan tinggi, lakukan pembelian dan penyajian kabel sesuai spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu pengujian awal kabel di pabrik. Kabel diuji di pabrik untuk memastikan kualitas kekuatan isolasi dan kesesuaian standar sebelum dikirim ke lokasi proyek. Yang ketiga yaitu penyediaan kapal khusus, penggelaran kabel. Menyiapkan kapal khusus yang digunakan untuk membawa dan memasang kabel di dasar laut. Yang keempat yaitu koordinasi tim teknis pengawas dan keselamatan kerja. Mengatur kerjasama antara tim agar pemasangan kabel berjalan sesuai prosedur dan standar keselamatan. Yaitu selanjutnya tahap pemasangan SKLT, saluran kabel laut tegangan tinggi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama kabel laying. Kabel laying adalah proses meletakkan kabel dari kapal khususnya ke dasar laut sesuai jalur yang telah direncanakan. Prosesnya yaitu kabel dimuat dari kapal khusus. Kapal bergerak perlahan mengikuti rute survei. Kabel dilepas secara bertahan melalui sistem roller dan tensioner. Kabel turun ke dasaran laut dengan pengawasan ketat. Yang kedua yaitu kabel burial. Kabel burial
Setelah kabel diletakkan, langkah berikutnya adalah mengubur kabel di dasar laut untuk perlindungan. Kenapa harus ditanam? Karena kabel laut berisiko terkena jangkar kapal, aktivitas nelayan, arus laut kuat, penggerakan tanah di dasar laut. Selanjutnya, pengujian dan penetapan hasil pelaksanaan. Yang pertama yaitu uji tahanan isolasi, dilakukan untuk mengukur kualitas isolasi kabel dan memastikan tidak ada kebocoran arus listrik. Uji tegangan tinggi, kabel diberi tegangan lebih tinggi dari tegangan kerja normal untuk memastikan isolasi mampu menahan tegangan listrik. Uji kontinuitas konduktor dilakukan untuk memastikan tidak ada konduktor yang terputus sepanjang jalur kabel. Yang keempat, uji kontinuitas konduktor. Bertujuan memastikan sambungan kabel tersambung dengan baik dan tidak ada hambatan abnormal. Yang kelima, pemeriksaan visual dan dokumentasi, melakukan pengecekan fisik kabel dan sambungan secara mencatat seluruh hasil pengujian sebagai laporan resmi proyek. Selanjutnya adapun kesimpulan di sini, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa saluran kabel laut tegangan tinggi merupakan sistem transmisi tenaga listrik yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik melalui bawah laut guna menghubungkan wilayah yang terpisah oleh perairan. SKLT memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan dan keandalan sistem tenaga listrik khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.